cuti bersama P3K tidak memotong cuti tahunan. Berarti ini sama ya. P3K yang karena jabatannya tidak menggunakan cuti bersama, hak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Menyebutkan tadi yang kami sampaikan. Selain cuti, ada hak-hak pegawai lain, nanti ada gaji, tunjangan, pengembangan kompetensi, perlindungan, itu adalah hak bagi ASN. Kemudian ada PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Nah, sebenarnya highlight kami itu di Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mengatur tentang pemberian cuti bagi P3K. Sebenarnya tata cara pemberian cuti di tahun 2022 itu sudah disusun oleh BKN bersama kami tentunya. Tata cara pemberian cuti ini nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di perka tersebut bagaimana formatnya, karena banyaknya kalau di peraturan BKN ini kita bicara format, kemudian bagaimana tata cara pengajuannya kepada atasannya dan lain-lain. Nanti tata caranya ada di perka BKN nomor 7 tahun 2022. Namun kami bicara nanti terkait cuti ini kami menggunakan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Ketentuan cuti bahwa cuti itu adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian cuti itu diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian. Namun cuti bisa didelegasikan pemberiannya. Paling rendah memang pejabat administrator atau pejabat lain yang setara yang memimpin satuan unit kerja. Jadi harapannya memberikan cuti itu adalah pimpinan satuan unit kerja tertentu. Jadi setaranya dengan administrator. Mungkin di UPT ada eselon 4, nah mungkin kalau masih ada eselon 4-nya silahkan mungkin yang memimpin unit kerja itulah yang akan memberikan cuti. Baik, tadi saya lanjutkan ke jenis-jenis cuti ya. Tadi agak sedikit berbeda antara cuti yang diberikan bagi PNS dan cuti bagi P3K. Jadi di P3K ini ada cuti untuk diberikan secara tahunan, kemudian ada cuti sakit, cuti melahirkan, serta cuti bersama. Nanti kami akan lihat satu persatu cuti-cuti yang dapat diberikan oleh P3K ini. Nah, namun cuti tahunan yang biasa berlaku sama antara PNS dan P3K agak berbeda ketika diberlakukan untuk JF guru. Karena di sini sesuai PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, di sini disebutkan Junto PP 17 2020, PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan berhak mendapatkan cuti tahunan. Nah, memang di sini kalau di PNS di cuti tahunan itu guru tidak mendapatkan cuti tahunan, namun bagi P3K guru itu bagi P3K guru tidak mendapatkan cuti tahunan, namun di PNS guru PNS mendapatkan cuti tahunan karena PP 11-nya berubah dari awalnya di PP 11 itu sebenarnya tidak memberikan cuti tahunan, namun di PP 17 berubah menjadi mendapatkan cuti tahunan. Namun di PP 49 atau PP P3K-nya, guru itu tidak mendapatkan cuti tahunan karena dianggap sudah mendapatkan cuti di liburan anak sekolah. Nah, kemudian bagi P3K yang memiliki masa perjanjian kerja di atas 2 tahun, mendapatkan cuti 18 hari termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan. Ini mungkin berlaku sama dengan PNS, begitu juga untuk yang memiliki masa kerja di atas 3 tahun. Akan mendapatkan 24 hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan selama ini tidak diambil di tahun sebelumnya. Kemudian dalam hal hak atas cuti tahunan yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, jangka waktu cuti tahunan dapat ditambah untuk paling lama 6 hari kalender. Ini terkait dengan misalnya tidak ada transportasi jauh seperti itu, mungkin dapat ditambah 6 hari
kalender untuk perpanjangannya. Nah, ini ada format-format tersendiri juga terkait penambahan waktu untuk cuti tahunan yang transportasinya sulit atau jarak tempuhnya jauh dan lain sebagainya. Ini ada ketentuannya di PRK 7 tahun 2022. Kemudian ketentuan lainnya, P3K yang minimal masa kerjanya 1 tahun juga dapat diberikan cuti. Di sini kan disebutnya sebenarnya minimal 1 tahun baru dapat 12. Tapi sebelum 1 tahun dengan kondisi seperti A, B, D, C ini sebenarnya mereka juga mendapatkan cuti. Ini kalau di PNS disebutnya cuti alasan penting seperti itu, walaupun belum 1 tahun. Seperti misalnya bapak, ibu, istri, suami, mertua sakit atau meninggal, salah seorang anggota keluarga meninggal, kemudian mengurus hak hak waris dan lain-lainnya, melangsungkan perkawinan pertama, ini diberikan cuti selama 6 hari kerja, walaupun masa kerjanya yang ditempuh belum 1 tahun. Nah, ini diberikan cuti 6 hari kerja. Ini seperti cuti alasan penting sebenarnya. Kemudian dalam hal P3K tidak bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus-menerus dan telah mengambil cuti tahunan karena alasan sebagaimana dimaksud, cuti mengurangi cuti tahunan yang bersangkutan. Nah, jadi tetap 6 hari kerja ini memotong cuti tahunan yang diterima dalam 1 tahun berjalan. Kemudian ini tadi cuti tahunan bagi guru dan dosen, P3K yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disamakan dengan P3K yang telah menggunakan hak cuti tahunannya, sehingga mereka tidak mendapatkan cuti tahunan. Sebenarnya cutinya berarti harusnya lebih lama ya, biasanya liburan anak sekolah itu lebih banyak. Kemudian liburan sebagaimana dimaksud merupakan liburan pada saat akhir semester di masing-masing sekolah dan perguruan tinggi sesuai dengan kalender akademik. Nah, ini mungkin ketentuan bagi guru dan dosen seperti ini. Kemudian cuti sakit. Tadi kita bicara cuti tahunan, sekarang kita bicara cuti sakit. P3K yang sakit lebih dari 1 hari berhak atas cuti sakit. Nah, di sini memang ada pembatasannya. Ada yang 1 hari itu tata caranya cuma mengajukan permohonan dan melampirkan surat. Kemudian kalau yang sakitnya 1 sampai 14 hari, biasanya melampirkan surat dokter dan mengajukannya kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Nah, untuk yang sakitnya lebih dari 14 hari, mereka mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti, misalnya pimpinan unit kerjanya, dengan melampirkan surat dari dokter. Dokternya pun harus dokter yang berstatus PNS atau yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan sakit seperti itu. Untuk yang lebih dari 14 hari ini, sakitnya lebih dari 14 hari akan diberikan cuti paling lama 1 bulan karena dia sedang sakit. Ini untuk cuti sakit, sebenarnya hampir sama dengan apa yang diberikan di PNS. Kemudian selanjutnya cuti sakit lainnya diberikan juga bagi mungkin P3K wanita yang mengalami gugur kandungan. Mereka berhak atas cuti sakit paling lama 1,5 bulan dengan melampirkan surat keterangan dari dokter atau bidan. Kemudian bagi P3K yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja. Nah, ini mungkin perlu juga pernyataan dari dokter atau unit pelayanan kesehatan dari pemerintah. P3K yang menjalankan cuti sakit tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini cuti sakit lainnya pengaturannya seperti ini. Kemudian selanjutnya cuti melahirkan. Nah, ini bagi P3K untuk wanita ya yang melahirkan anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga, pada saat menjadi P3K berhak atas cuti melahirkan. Lamanya cuti ini sama dengan PNS yaitu 3 bulan. P3K yang menggunakan hak atas cuti melahirkan tetap menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini untuk cuti melahirkan diberikan selama 3 bulan. Kemudian selanjutnya ini yang terakhir, cuti bersama. Cuti bersama P3K mengikuti ketentuan cuti bersama PNS. Nah, ini sama berarti P3K antara P3K dan PNS. Cuti bersama P3K tidak memotong cuti tahunan. Berarti ini sama ya. P3K yang karena jabatannya tidak menggunakan cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak digunakan. Jadi yang saat itu tidak bisa tidak mendapatkan cuti bersama karena mungkin harus
melaksanakan pelayanan di rumah sakit atau seperti apa yang tidak mendapatkan cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah. Penambahan hak atas cuti tahunannya hanya dapat digunakan pada tahun berjalan, kecuali hari terakhir dalam tahun berjalan. Jadi kalau di akhir tahun itu masih ada cuti bersama yang dia tidak dapat laksanakan, dia bisa diakumulasi di tahun berikutnya. Karena ini hak ini hanya diberikan untuk tahun berjalan. Mungkin demikian bahan diskusi hari ini terkait dengan cuti-cuti yang dapat diberikan bagi PNS. Memang di ketentuan PP 49 2018 kita hanya mengenal tadi yang kami sampaikan ada 4 cuti tahunan, cuti sakit, melahirkan, serta cuti bersama. Walaupun mungkin ada ketentuan tersendiri terkait dengan kita melihat juga pertimbangan seperti masa kerjanya, masa perjanjian kerjanya seperti apa, 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun.